Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang data warehouse ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang metodologi data warehouse yang umumnya ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah inmon gitu ya, atau secara top down. Top down artinya dari atas ke bawah ya, top ke down gitu ya. Ya, inbound gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya bottom up ya, bottom up. Nah, di bottom up ini eh, yang mengenalkan adalah rough gimbal gitu ya, gimbal ya, seperti itu. Nah, kalau di video sebelumnya, kalau teman-teman ingat, eh di pendekatan bottom up ini, di gimbal ini membangun data warehouse itu dengan pendekatan membangun data mart terlebih dahulu. Jadi ada beberapa data mart terlebih dahulu gitu ya. Data mart menjadi sebuah enterprise data warehouse. Nah, di masing-masing data mart ini kalau teman-teman tahu gitu ya, atau masih ingat gitu ya, itu skema yang dipakai adalah namanya star scheme atau snowflake scheme ya. Snowflake scheme ya, snowflake scheme ya. Di eh, di star scheme gitu ya, di star scheme tentu dia tidak menggunakan namanya 3NF ya. Tapi kalau di Snowflake Scheme, ya dia bisa memakai 3NF ya. Dia bisa memakai 3NF seperti itu. Ya karena eh, kita akan tetap memecah-mecah setiap entitas itu menjadi entitas yang paling kecil gitu sih. Ya, tetapi kita akan lebih banyak bicara nanti akan tentang Star Scheme ya, tentang Star Scheme ini. Oke, kita akan mulai. Ini hanya recap aja di video sebelumnya. Nah, sebelum kita bicara eh, tentang Star Scheme, ada sebuah istilah namanya adalah dimensional modeling. Dimensional modeling. Ini kemarin di video sebelumnya juga sempat muncul istilah ini ya, dimensional modeling. Di mana dimensional modeling ini adalah teknik dalam mendesain basis data, ya, database ya, eh, yang digunakan dalam data warehouse, gitu ya. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, data warehouse adalah database khusus gitu ya. Nah, teknik untuk mendesain database yang cocok untuk data warehouse adalah dengan pendekatan dimensional modeling, ya, agar lebih mudah dan efisien untuk diakses. Nah, ini kita sudah pernah belajar ini ya. Jadi, di dalam data warehouse ini, dengan pendekatan star scheme itu, ya, dan Snowflake ini ya, itu keduanya ini menggunakan pendekatan namanya fact table atau tabel fakta. Yang kedua adalah dimension table atau tabel dimensi. Jadi ada dua jenis tabel. Tabel ya pada umumnya tabular gitu ya. Data tabular ya. Ada yang namanya fakta, dan namanya dimensi. Nah, ini apa kita akan bahas satu-satu. Jadi kalau menggunakan pendekatan Kimball tadi ya, ada istilah ini. Star scheme ya. Star scheme adalah skema yang eh, banyak digunakan di pengembangan data warehouse ya. Jadi yang pendekatan tadi ini ya, bottom up tadi itu ya. Jadi bottom up, ketika kita menggunakan bottom up biasanya kita salah satunya menggunakan pendekatan namanya star scheme. Ya, disebut star scheme karena bentuknya menyerupai bintang. Nah, menyerupai bintang ya. Ya, bintang itu kan gini, 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 gini. Nah, ini kan bintang ya. Nah, ini adalah tabel. Di sini nanti ada tabelnya. Ada tabel. Nah, di sini ada tabel-tabel masing-masing, ada tabel yang mengelilinginya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, hampir seperti ini. Jadi ada tabel mengelilinginya. Ya, tidak harus titiknya tabel-tabel di luar itu tidak harus 5, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan sebagainya ya. Tapi bentuk seperti ini tadi ya, ini kebetulan cuma ada 4 ya, tabel yang mengelilinginya. Kalau kita punya satu lagi di sini ya, misal di sini ada satu lagi gitu ya, maka akan seperti bintang gitu sih. Nah, ini hanya sebuah bentuk gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang star scheme gitu ya, komponen utamanya adalah tabel fakta tadi saya sampaikan, tabel fakta dan tabel dimensi. Dan setiap tabel dimensi mempunyai hubungan satu ke banyak atau one to many ke tabel fakta. Jadi kalau kita lihat di sini ada
tabel dimensi ya, tabel dimensi A, tabel dimensi B, tabel dimensi C ya, tabel pada umumnya ya. Misalnya ini tabel pelanggan, data pelanggan, ini data supplier, ini data produk dan sebagainya. Nah, masing-masing itu punya hubungan. Karena punya hubungan, ya biar terhubung gitu ya. Konsep di basis data kan seperti itu ya, saling menghubungkan. Jadi di sini misal ada primary key gitu ya. Misal ini adalah pelanggan gitu ya, atau lokasi gitu ya. Misal dia punya ID lokasi ya, maka di sini juga harus ada ID lokasi. ID lokasi. Ya, ini namanya primary key dari dimensi A atau tabel A. Ya tabel pada umumnya cuman istilahnya namanya dimension gitu ya kalau di data warehouse. Ini adalah foreign key gitu ya. Foreign key ini yang mata kuliah dasar di basis data ya. Teman-teman harusnya udah pernah belajar ini. Ya, biar terhubung bahwa ada hubungan antara dua tabel ini ya. Oke, dan hubungannya adalah one to many. One to many itu artinya hanya ada satu di sini ya. Tabel A itu bisa punya satu atau banyak di tabel fakta, tapi di tabel fakta hanya terhubung ke satu record di dimensi tadi gitu ya. Jadi misal mudahnya itu gini. eh Prodi gitu ya, Prodi. Saya punya tabel Prodi ya. Saya punya tabel Prodi, saya punya data mahasiswa gitu ya, mahasiswa. Nah, hubungannya adalah one to many. Artinya satu prodi, misal prodi IF gitu ya, atau prodi sistem informasi atau apa gitu ya, bisa memiliki banyak mahasiswa ya, mahasiswa A, B, C, D dan sebagainya. Tapi satu mahasiswa itu hanya punya satu prodi. Nah, itu namanya one to many ya, one to many. Ya, artinya record di dimension ini ya terhubung dengan data di fact table itu bisa bisa banyak gitu ya, bisa banyak. Misal ini anggaplah ini penjualan ya, sales gitu ya. Nah, di sini ada ID lokasi. Ya, di lokasinya misal Bandung gitu ya, Bandung atau misal eh, store A gitu ya, toko A di Bandung gitu ya. Misal di Bandung ada banyak toko gitu ya. Ya cuma ada satu aja, tapi di sales di penjualannya itu banyak terjadi transaksi di toko A tadi. Ya itu namanya one to many. Nah, oke. Nah, tabel fakta tadi kalau kita bahas sebelumnya ada dua komponen utama ya, tabel fakta atau fact table dan dimension table. Tabel fakta itu adalah tempat data kuantitatif. Datanya kuantitatif ya, data yang bisa dihitung ya, yang disimpan, yang merupakan metrik proses sebuah bisnis. Jadi ada metrik di penjualan, di proses bisnis ya, sebuah bisnis. Misal kalau kita ngomong sales penjualan gitu ya, tentu apa yang bisa eh, apa yang bisa diolah gitu ya, atau data kuantitatifnya apa gitu. Oh, misal jumlah item yang terjual, oh harganya, oh total pembeliannya dan sebagainya ya. Bukan lokasi gitu ya, itu bukan data kuantitatif, itu kualitatif namanya ya. Jadi ada data-data kuantitatif yang merupakan metrik dari sebuah bisnis tadi, yang kita sebut namanya adalah measure ya, measure ya, ukuran gitu ya, ukuran ya. Nah, metrik tadi itu ya contohnya nih misal jumlah penjualan. Nah, kalau ada transaksi kan pasti ada jumlah penjualannya tuh ya. Pendapatannya, jumlah transaksinya, saldo dan sebagainya. Pokoknya yang bisa di yang kuantitatif gitu ya, kuantitatif. Itu namanya adalah measure gitu ya. Yang bentuknya ya numerik umumnya gitu. Bisa dilakukan agregasi seperti dijumlahin gitu ya, dijumlahin gitu ya. Misal kita punya data penjualan gitu ya. Dalam satu hari ada 100 penjualan ya, 100 penjualan, 100 transaksi. Nah, kita bisa sum total transaksi tadi ya. Ini total ya sebanyak 100 ya. Oh, totalnya adalah 100 transaksi. Oh, kita ingin tahu pembelian yang paling banyak gitu ya. Maksudnya total belanja yang paling banyak di setiap transaksi. Oh, ada berapa? Menggunakan max atau min dan sebagainya. Oh, rata-rata orang beli itu berapa item gitu. Misal ya di setiap transaksi, satu transaksi bisa jadi ada banyak item kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakan operasi-operasi untuk aplikasi seperti ini ya. Dan setiap baris tabel fakta memiliki kunci asing atau foreign key yang tadi udah kita bahas ya biar terhubung ke dimensi tadi. Nah, eh, mungkin gambarnya seperti ini ya agar teman-teman bisa kebayang ya. Jadi ini adalah contoh dari tabel fakta gitu ya. Yang mana kalau teman-teman masih ingat, tabel fakta itu kan seperti ini ya tadi ya. Ya, ada namanya fact table di tengah, kemudian di samping-sampingnya itu sekali lagi tidak harus 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7 dan sebagainya. Ini ada contoh ada 6 gitu ya, 6 tabel dimensi. Tabel dimensi itu biasanya bentuknya kualitatif gitu ya.
Ya, seperti tanggal, toko, customer ya itu kualitatif ya. Dan setiap tabel itu saling terhubung ke tabel dimensi ini dimension ya, dimension, ini fact gitu ya, fact itu terhubung ke tabel fakta gitu ya, yang bentuknya adalah many to many, one to many tadi ya, kalau kamu masih ingat ya. One to many itu bisa satu, bisa banyak gitu ya. Jadi kalau misal date key gitu ya, date key itu ya ini ya, terhubung dengan date dimension ini. Product key berarti terhubung dengan ini gitu ya. Store key dan sebagainya. Ini, nah ini tuh adalah namanya measure, measure. Jadi ada misal transaksinya, transaksi ke berapanya misal atau ya nomor transaksinya lah misal ya, salesnya itu sales dollar gitu ya. Total pembeliannya gitu. Setiap orang transaksi, misal saya punya 100 transaksi dalam satu hari ya, 100 ya. Transaksi satu, kedua, ketiga, sampai 100 nih ya. Orang yang pertama, orang yang pertama ya membeli produk pada tanggal misal nih 10 Juli 2023 pada tanggal 10 Juli 2023 atau mungkin 2024 mungkin ya sekarang ya. Kemudian ini 2024 gitu misalnya. Kemudian produk yang dibeli adalah misal sampo gitu ya. Sampo itemnya sebanyak misal 3 gitu. Ya. Kemudian eh, anggap di transaksi satu ya, si A juga pada tanggal yang sama membeli sabun gitu ya. Sebanyak 2 kayak gitu. Kemudian dia juga beli odol gitu misal dia beli satu ya tentu punya harga masing-masing ya misal ini harganya 1.000 gitu ya ini harganya 2.000 ini harganya 3.000 nah totalnya berarti ya 3 kali 1.000 ya 3.000 2 kali 2.000 4.000 satu kali 3.000 ya 3.000 ya ya jadi kalau kita ingin mengintegrasikan per satu orang ini gitu ya per satu orang ya maka transaksinya ya ada satu gitu ya salesnya total pendapatannya ya dijumlah semuanya 3 tambah 4 tambah 3 apa itu berarti 10 ribu kemudian eh, total yang terjual ada berapa nih 3 2 1 ada 6 tapi kalau kita filter berdasarkan produk oh hanya produk sampo aja maka hanya cuma 3 dan sebagainya jadi kita bisa melihat hasil ini hasil measure-nya ini itu dari banyak dimensi produk kah dari tanggal kah dan sebagainya oh di transaksi yang kedua ini misal si B pada tanggal 10 juga Juli 2024 gitu ya. Dia juga beli sampo sebanyak 2 ya tentu harganya 1.000 maka hasilnya adalah 2K gitu ya. Kemudian si C juga beli pada tanggal 11 Juli. Nah ini si A, si B, dan si C ya, si C. Ini C ya. 11 Juli sama ya, dia juga beli odol gitu misalnya. Odol dia beli 2. Harga odolnya tadi adalah 3.000 maka ini 6.000. Ya, ya, mungkin agak jelek tulisannya, tapi semoga bisa ditangkap ya. Nah, ini adalah total salesnya. Ini total salesnya. Dari sini kita bisa lihat secara, misal anggap nih, kita ingin tahu total pendapatan uang yang masuk ya. Artinya semua dimensi masuk gitu ya. Maka kita angka measure ini, measure untuk total pendapatannya, salesnya tadi, maka dijumlah semua aja. Berarti 3 tambah 4 tambah 3, 10.000, 12.000, 18.000. Jadi total adalah 18.000 uang masuk anggap di tanggal tadi atau per 3 hari ini karena datanya adalah per 3 hari ini gitu atau per 2 hari ini gitu ya misal kita filternya hanya berdasarkan 2 hari ya atau per 1 bulan atau 1 minggu ya kebetulan datanya hanya seperti ini kita ingin tahu berapa item yang terjual ya secara keseluruhan ya ada 3 ya 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 6 7 8 9 ada 9 item yang terjual. Soalnya saya ingin filter berdasarkan produknya. Oh, saya hanya ingin tahu eh di
sampo saja gitu ya, ada filter nih berdasarkan dimensi produk gitu ya, dan value-nya adalah hanya sampo saja. Ya kayak jadi kayak main-main agregasi gitu ya, main agregasi misal di Excel kita filter berdasarkan apa dan sebagainya. Tapi di sini bukan di Excel tapi di data warehouse yang datanya sudah terintegrasi semuanya gitu sih. Yang kita bisa melihat dari banyak dimensi. Nah, yang tengah ini namanya adalah tabel fakta tadi. Yang belakang-belakang ini kanan kiri namanya adalah tabel dimensi gitu ya. Nah, di Sampo ini kita ingin tahu item yang terjual berapa. Ya kita jumlahin aja, berarti sampo adalah di sini adalah ada 3 item dan di sini ada dua, berarti samponya ada 5 item. Kalau total penjualannya berapa berarti? Berarti 2.000, sorry 4.000 nih ya, 4.000 ditambah 2.000, 8.000 dan sebagainya. Jadi kita tahu, oh kita hanya ingin tahu eh, transaksi penjualan tapi di toko X gitu. Misal nanti ada data di tokonya gitu ya, X ya, store dimensi. Misal tokonya ada banyak, ada toko X, Y, Z, AA, dan sebagainya gitu ya. Oh, lebih detail lagi di customer dimension, misalnya di lokasinya. Oh, lokasinya bisa hanya di Bandung aja dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan agregasi dari banyak filter gitu. Nah, nilai yang berubah-berubah tadi itu sebenarnya adalah measure tadi ya, measure ya, yang itu berada di tabel fakta. Dan gimana dia bisa melakukan filter ya? Karena punya foreign key di sini ya. Jadi kayak query aja, query pada umumnya. Nah, nanti kita akan coba eh, lihat lebih lanjut contohnya gitu. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi seperti relational database pada umumnya. Nah, eh, di tabel dimensi ya, kita sekarang kan bahas tabel dimensi ini. Coba saya rapikan sebentar. Ya, ya. Di tabel dimensi, ya, tabel dimensi adalah informasi deskriptif ya, kualitatif ya, berkaitan dengan tabel fakta. Jadi kalau teman-teman lihat sebelumnya, nah ini ya tabel dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta ya, punya hubungan ya memang ya di penjualan itu sales fact itu ya adalah tabel fakta untuk penjualan itu ya ada penjualan itu ya pasti ada waktunya, pasti ada produknya, pasti ada tokonya di mana, mungkin nggak ada promotionnya gitu ya, ada lokasinya gitu ya dan sebagainya. Ya tentu ada jumlah itemnya, total bayarnya dan sebagainya. Jadi tabel dimensi itu ya atribut atau informasi deskriptif berhubungan dengan tabel fakta tadi untuk memberi konten pada tabel fakta tadi ya. Jadi apa maksudnya transaksi sales dan sebagainya itu? Oh, adalah transaksi dari penjualan di waktu ini, di toko ini dan sebagainya. Ya. Jadi seperti waktu, produk, pelanggan, lokasi dan sebagainya. Jadi data data master lah mudahnya. Saya bisa bisa bilang katakan ini adalah data-data master. Ya, data master. Dan kalau di perkuliahan mudahnya ya misal kita ngomong perkuliahan nih ada assessment kayak tugas kuis dan sebagainya. Ya, nilainya ada di sini nilainya. Ya nilainya. Tetapi di sini adalah dimensi waktunya, kapan kursnya gitu ya, atau jurusan apa, atau kelas berapa gitu ya, apa yang diujikan dan sebagainya. Nah itu adalah kualitatif yang bentuknya adalah data master gitu ya. Dosennya siapa? Jadi saya ingin tahu mata kuliah yang diajar ini rata-rata nilainya berapa ya. Bisa jadi saya ngajar di beberapa mata kuliah. Saya ingin tahu rata-rata masing-masing dosen itu nilai di di mahasiswa di masing-masing dosen itu berapa nilainya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Ini adalah transaksi penilaiannya tadi. Oke. Nah, setiap dimension ya, karena dimension adalah tabel, tentu punya primary key namanya ya, punya primary key gitu pada umumnya. Semuanya harus punya primary key. Ada atribut deskriptif. Jadi misal kalau kita ngomong data produk, tabel produk ya tentu ada nama produk ya. Udah di produk tentu ya nama produk ya. Misal deskripsi produk dan sebagainya. Oke. Wilayah, bulan dan sebagainya ya. Jadi tergantung. Kalau di data dimensi waktu ya tentu ada ID waktunya, kemudian ID tanggal, bulan dan sebagainya ya. Ini contoh kalau kita mappingkan ini seperti ini ya, seperti ini seperti yang contoh sebelumnya yang ini ya, seperti ini. Ya, tapi di setiap dimension itu kita kasih nilai. Misal ini adalah penjualan gitu ya di toko, di dealer gitu ya. Ya tentu tahu di dealer mana gitu ya, di cabang mana ya. Ya karena misal di satu tempat ada banyak cabang gitu ya.
kemudian tanggalnya berapa, tanggalnya gitu ya, kemudian produknya. Nah, jadi misal seseorang itu, misal si A melakukan transaksi pembelian pada tanggal sekian, tapi yang dibeli bukan sampo sabun, tapi yang dibeli adalah mobil gitu, misal mobil. Atau kita bisa tambahin lagi nih kata produknya di sini. Nah, ini ada produknya nih. Ya, produknya beli mobil gitu misal nih. Mobil ID produknya misal apa gitu ya, Honda misal HR-V tahun berapa dan sebagainya. Masuk di produk ini di tanggal berapa, di dealer mana dan di cabang mana. Ya, tentu itu transaksi kan ya. Yang disimpan, yang bisa dilakukan analisis adalah dua ini. Berapa sih item yang terjual dalam satu tahun? Tuh, yang melakukan agregasi sum dari satu tahun untuk semua data. Oh, berapa sih yang terjual dalam satu tahun tapi hanya di dealer A atau di setiap dealer ya, ada dealer A, B, C dan sebagainya. Ini nilainya akan berubah-ubah. Ini adalah measure tadi ya, berubah. Atau revenue-nya bisa jadi transaksi penjualan di toko A itu di dealer A itu lebih tinggi daripada di dealer B ya, tapi secara revenue lebih tinggi gitu. Ya walaupun lebih sedikit tapi pembeliannya adalah mobil-mobil yang lebih mewah gitu, sehingga revenue-nya lebih tinggi. Revenue itu profitnya ya, nggak uang masuknya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang dalam data warehouse itu ada database yang khusus yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi nggak semua data itu masuk di database tadi gitu. Hanya data-data yang berkaitan dengan metrik-metrik bisnis tadi. Sehingga kita bisa memahami transaksi bisnis pada umumnya. Oke, semoga bisa dipahamin ya. Kalau masih bingung boleh di-review berulang-ulang atau ingin ditanyakan juga boleh, bisa komentar di kolom komentar. Nah, kita sudah bahas tentang variable, kita sudah bahas dimension. Setelahnya kita akan belajar namanya measure ya, measure ya. Jadi saya sampaikan di awal tadi, measure itu adalah sebuah nilai-nilai kuantitatif yang di dia berada di tabel fakta, di tabel fakta. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, harusnya masih ingat kan baru ya. Saya punya dimension ya, saya punya tabel fakta saling terhubung. Ya, yang sini adalah primary key-nya, foreign key dari setiap primary key di masing-masing dimension. Kita punya nilai yang kuantitatif tadi, yaitu namanya measure yang bisa diukur-ukur ya, kayak revenue, kemudian total sales gitu ya, quantity dan sebagainya ya, sesuatu yang bisa dihitung gitu ya. Nah, measure itu ya ini tadi ya, measure itu ya ini tadi ya. Ini nilai kuantitatif yang disimpan di fact table. Jadi fact table itu selain menyimpan em, foreign key, dia juga menyimpan measure tadi itu ya. Jadi dia mewakili metrik yang akan dianalisis. Dia analisis dari sudut pandang dimension tadi ya. Ya umumnya bisa pendekatan eh, agregasi sum, average dan sebagainya. Kemudian contoh beberapa contoh nih ya, beberapa contoh tentang measure itu ya seperti ya kuantitatif ya, total pendapatan gitu ya, jumlah penjualan. Ya. Bisa lihat jumlah penjualan dari setiap cabang gitu ya, atau di setiap lokasi atau di setiap produk ya, penjualan mobil X itu berapa atau penjualan kategori mobil dengan kategori apa ini atau mungkin mobil Honda gitu ya, atau Honda di kategori apa dan sebagainya ya. Jumlah transaksi, saldo akhir, persentase margin dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang bisa dilakukan operasi matematika ya di bentuk-bentuk nilai-nilai kuantitatif ya. Sebenarnya kalau kita bicara measure itu ada tiga jenis ya, ada tiga jenis. Ada namanya additive measure, ada semi aditif, ada non aditif ya measure ya. Ini apa? Kita akan bahas. Kalau kita bicara tentang additive measure itu adalah measure yang dapat dijumlahin, diakumulasikan gitu ya, di semua dimensi. Ingat ya, di semua dimensi. Jadi kalau ada measure ini ya, revenue dilihat dari banyak, diagregasi dari banyak dimensi, itu namanya additive measure gitu ya. Contoh total pendapatan. Saya ingin melihat total pendapatan berdasarkan cabang gitu ya, atau wilayah, atau di waktu, atau
apa tadi ya, dimensi dan sebagainya, apa kok dimensi, branch dan sebagainya ya. Jadi kalau kita menggunakan semua filter dimensi ya bisa, itu namanya additive measure. Jumlah penjualan, transaksi, jumlah transaksi, biaya produksi ya, biaya produksi misal hanya di waktu ini aja, atau di waktu ini, di waktu tahun sekian, eh, di toko X dan sebagainya. Ya, jadi ketika measure ini bisa dijumlahkan, diakumulasi dari setiap dimensi, maka sebenarnya additive measure. Yang kedua adalah semi aditif ya. Semi aditif itu eh, bisa dijumlahkan di beberapa dimensi, tapi nggak semuanya, nggak semua ya. Misal saldo akhir. Saldo akhir itu dapat dijumlahkan berdasarkan akun gitu ya, atau cabang, tapi nggak bisa dijumlahkan berdasarkan waktu. Contoh nih misal eh, ada saldo nih, ada saldo atau ada saldo bank gitu ya, punya saldo eh, customer gitu ya. Oh di cabang X ya, misal di cabang X gitu ya. Oh total saldonya berapa? Misal 500 juta gitu ya. Di cabang Y berapa? Di cabang Z berapa? Itu bisa dijumlahin. Oh, total saldo atau total uang di rekening di semua cabang adalah sekian. Ya, tapi kita nggak bisa itu. Misal saldo kemarin di cabang X gitu, misal 200 gitu ya. Dan sekarang itu ada 300 ya. Itu kita nggak bisa jumlahin ya. Ya karena waktu itu ya nilai tadi hanya berada di satu waktu tersebut gitu ya. Kita nggak bisa melakukan agregasi dari banyak waktu gitu. Jumlah persediaan ya, persediaan itu ya tadi berdasarkan lokasi atau jenis barangnya, stoknya berapa. Tapi kita nggak bisa menjumlahkan di sepanjang waktu. Ya, jadi itu namanya adalah semi additive measure gitu ya. Jadi kita nggak bisa melakukan operasi penjualan di semua dimensi, hanya dimensi-dimensi khusus gitu ya. Misal khususnya waktu itu ya, dia kita nggak bisa melakukan penjualan di setiap titik titik waktu ya. Kemudian yang terakhir adalah eh, non additive measure ya. Measure ini nggak bisa dijumlahkan di sepanjang dimensi. Di semua dimensi dia nggak bisa dijumlahkan. Tapi dia datanya adalah kuantitatif gitu ya, datanya numerik. Contoh misal margin keuntungan ya. Oh misal di toko A itu margin keuntungannya sekian, misal 5% gitu ya. Atau misal per orang atau per tempat atau per apa gitu ya, 5%. Kemudian di tempat yang lain, di cabang yang lain tuh misal ada 10% dan sebagainya. Nah itu kita nggak boleh melakukan operasi penjumlahan, nggak bisa gitu ya. Karena margin itu udah bentuknya adalah persentase. Kita nggak bisa melakukan penjumlahan atau melakukan operasi apapun di sana. Ya udah itu aja nilainya gitu. Dia nggak bisa diagregasi berdasarkan waktu, nggak bisa beragregasi berdasarkan lokasi, nggak bisa diagregasi berdasarkan produk dan sebagainya. Kalau kita ngomong margin, ya sudah margin, persentase tuh sudah nggak bisa. Bukan marginnya ya, persentasenya ya. Persentasenya nggak bisa. Nah, kalau data yang awal kita lihat bahas di sini, ya, yang sebelumnya ini, ya itu namanya additive measure gitu ya. Bisa diagregasi dari dimensi ya, dimensi lokasi, dimensi pelanggan, dimensi waktu, dimensi item, dimensi dan sebagainya ya. Jadi eh, ada tiga jenis measure tadi ya, aditif, semi aditif, sama non aditif ya. Nah, sekarang kita akan melanjut skema yang kedua. Skema yang kedua itu adalah snowflake scheme, snowflake scheme. Jadi skema skema snowflake. Jadi skema snowflake adalah skema dalam data warehouse yang menyerupai bentuk kepingan salju ya. Kepingan salju itu ya teman-teman mungkin bisa lihat ya. Kepingan salju, misalnya salju di sini ada pecahan lagi kayak gini. Jadi kayak bercabang gitu ya. Kayak bercabang. Ya kalau yang bintang tadi itu kan ya udah gini aja. Nah gini aja gitu. Yang misal gini. Nah tapi kalau snowflake itu biasanya bentuknya ada cabang dan ada cabangnya lagi gitu ya. Jadi snowflake itu adalah pengembangan dari eh star scheme gitu ya. Di mana star scheme tadi itu di setiap dimensionnya, di setiap dimensionnya itu eh dia hanya masing-masing punya satu dimensi. Maksudnya gini, dimensinya nggak bercabang gitu ya. Ini adalah
faktanya di sini. Ini tabel faktanya di sini. Ya, ini tabel faktanya di sini. Nah, dimensinya ya yang nggak bercabang. Tapi kalau di Snowflake itu dimensinya bisa bercabang. Ya, ini misal dimensi dia nggak bercabang. Ini dia bercabang. Ini bercabang, ini bercabang, ini bercabang. Jadi bentuknya kayak 3NF gitu ya harusnya ya. Ini bentuknya kayak 3NF ya. Jadi tidak ada duplikasi. Ya, kalau di Starscape bisa jadi ada duplikasi. Misal ini produk nih, produk. Nah, dalam produk itu pasti ada kategori. Kategori. Jadi penulisannya adalah misal ID produk gitu ya. ID produk 01, produknya adalah misal sampo tadi ya. Kemudian kategorinya adalah misal alat mandi ini misal. Yang ditulis adalah ininya, namanya gitu ya. Misal mereknya dari apa gitu. Eh, misal dari X gitu ya. Misalnya dari eh, atau mungkin distributornya adalah PT apa gitu ya, PT X dan sebagainya. Pada ID 02 odol gitu ya. Dia masuk kategorinya sama alat mandi ya. Nah, ini misal juga sama PTX ya. Ini melakukan redundansi nih ya. Oh, ternyata ID ini itu berada di masuk di alat ini, alat mandi kategori ini dan di branch ini gitu ya, atau subkategori atau kategori umumnya gitu. Nah, tapi kalau di Snowflake itu em, ini nanti dipecah gitu ya. Jadi bukan cuman produk gitu ya. Ini bukan cuma produk, tapi ada kategorinya. Nah, ini tabel sendiri. Kemudian ini juga misal tabel brands gitu atau merek gitu ya. Ya, bisa jadi seperti ini ya. Jadi yang disimpan di sininya itu bukan alat mandi eh, tapi adalah misal ID 01 samponya itu misal oke ini sampo gitu ya. Tapi bukan alat mandi. Misal alat mandi itu ID-nya adalah AA 1 gitu misalnya ini alat mandi gitu ya. Kalau AA 2 ini alat makan dan sebagainya. Maka di sini adalah AA 1 gitu. Nah, akan ada tabel lagi yang menyimpan AA 1 itu adalah nah ini tadi snowflake tadi ini ya. Pecahan-pecahan dimension tadi ya. Jadi lebih banyak tabel-tabel yang kecil ya, tabel-tabel yang kecil sehingga tidak ada duplikasi seperti ini. Kalau di Starscale tadi dia pasti ada duplikat ya. Umumnya ada duplikat. Ya, biasanya hanya satu NF gitu ya, atau dua NF gitu ya, saya agak lupa. Tapi kalau di Snowflake Stream biasanya dia bentuknya adalah 3 NF. Jadi harapannya tidak boleh ada redundansi data. Ini redundan semuanya ini ya. Alat mandi, misal ternyata apa dan sebagainya. Nah, eh, karena tadi bentuknya adalah 3 NF ya, namanya dimensi ternormalisasi gitu ya. Jadi ada tabel-tabel yang lebih kecil, tabel-tabel yang lebih kecil ini ya, lebih kecil ya yang menghilangkan redundansi data. Coba sudah saya kasih contoh ya alat mandi dan sebagainya. Nah, eh, tapi kan kalau teman-teman misal bingung kan ini misal ID 202 odol, nah, kan dia juga bisa jadi ya AA 1 gitu ya. AA 1 kan merek mandi tapi hanya ini aja yang diambil ya foreign key ini gitu ya. Ya misal ternyata AA 1 itu misal ada eh, deskripsinya atau apanya gitu ya. Ada atribut-atribut lain yang lebih banyak. Nah, itu nggak perlu masuk di sini semua. Di sini semua akan duplikat lagi semuanya ya. Ya, teman-teman bisa pelajarin lagi ya konsep eh, relational database lagi gitu ya. Nah, ini contoh kalau di sini contohnya misalnya tabel customer bisa dibagi menjadi tabel region, tabel city, detail dan sebagainya. Tapi kalau di start scheme ya jadi satu semuanya gitu. Sehingga ada duplikasi. Mengurangi redundansi ya tadi ya, mengurangi redundansi. Tapi query-nya lebih rumit. Query-nya lebih rumit itu maksudnya kalau saya mau ngambil eh, sampo ini, saya harus join ke kategori, join ke merek gitu ya. Jadi semakin banyak tabel-tabelnya, semakin banyak yang harus di-join gitu. Sehingga itu akan akan ini ya berdampak pada kinerja query-nya gitu ya. Semakin lama atau bagaimana. Tapi kalau kita bicara tentang start scheme ya, dia lebih cepat karena hanya query sesuai dengan kebutuhan dimensi satu dimensi saja atau dua atau tiga dan sebagainya cukup. Tapi kalau kita menggunakan Snowflake karena semakin banyak tabel-tabel kecil, maka ya query-nya juga semakin join-nya semakin banyak gitu sih. Oke. Nah, ini contoh gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung gimana sih bentuknya. Nah, ini di contoh sebelumnya kita bicara tentang ini factable itu ya. Ini tadi ya.
Ini adalah measure-nya tadi ya, di mana ini adalah dimension dealer, ya, branch, kemudian date gitu ya, dan produk. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, saya rapikan sebentar. Di sini kalau teman-teman lihat, di bagian dealer ini, di bagian dealer ini itu dia akan dipecah menjadi location ID, ya, location ID. Kalau ini mungkin bukan location ID ya, location name langsung ya, atau ID-nya penulisannya bukan ID tapi namanya gitu ya. Misal namanya adalah Kota Bandung gitu ya, country-nya Indonesia. Nah, langsung ini. Ya, tapi kalau di sini yang disimpan adalah misal primary key dari lokasi tadi ya, misal BDG aja, ya BDG dan ini IN kayak gitu, misalnya IN gitu ya. IN itu artinya Indonesia gitu ya. Di sini adalah ada IN, di sini ada BDG, JKT misalnya contoh. Jadi dipecah lebih kecil sehingga tidak ada duplikasi di tabel dealer ini. Jadi nyimpannya bukan Bandung, Indonesia ya, dan sebagainya. Tapi dipecah menjadi tabel yang lebih kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi konsepnya hampir sama, factable dan dimension, tapi di setiap dimension itu akan dipecah menjadi dimension-dimension yang lebih kecil sehingga tidak ada duplikasi data di setiap tabel. Kalau teman-teman masih bingung konsep duplikat dan sebagainya tadi ya, itu silahkan belajar eh, relational model ya di basis data kuliah basis data. Eh, Teman-teman akan ngerti, kebayang gitu ya. Kenapa sih data itu harus dinormalisasikan ya, dinormalkan gitu. Nah, tapi kalau kita bicara star scheme ya tidak harus normal datanya. Tidak harus ya normal ya 3NF tadi itu ya. Oke, ini recap ya. Recap mungkin kalau kita bicara tentang star scheme dan snowflake ya. Star scheme lebih sederhana gitu ya, hanya satu level dimension tadi. Tapi kalau snowflake bisa jadi beberapa level gitu ya. Dan datanya harus normal gitu ya, ternormalisasi gitu ya. Kemudian redundansinya tinggi ya, karena dalam dimension table itu ya dia melakukan duplikat-duplikat gitu. Ya, sedangkan kalau di snowflake dia umumnya lebih rendah ya karena bentuknya kayak membuat entitas-entitas lain, tabel-tabel kecil yang lain yang bisa saling terhubung antar satu dengan yang lainnya, seperti yang sudah kita bahas panjang tadi di awal. Kemudian secara query dia harusnya lebih ringan, lebih singkat, ya lebih cepat karena hanya membutuhkan join yang lebih sedikit, sedangkan di Snowflake lebih kompleks gitu ya. Kalau penggunaan mungkin eh, cocok untuk analisis yang cepat ya dan data tidak terlalu kompleks, tapi kalau di Snowflake tentu lebih kompleks karena ada hierarki yang lebih dalam dan seterusnya ya. Oke, itu adalah star scheme dan snowflake scheme. Ada lagi istilah, ini istilah mungkin yang terakhir ya. eh Constellation scheme, fake constellation scheme ya. Atau seringkali disebut namanya adalah galaxy scheme ya, skema galaksi gitu ya. Jadi salah satu jenis skema yang di dalam data warehouse yang mana satu tabel itu bisa jadi berbagi dimension di tabel yang sama. Misal kita punya tabel penjualan, ini fact table ini. Kita juga punya tabel shipping gitu ya, pengiriman ya, pengiriman ya tentang pengiriman penjualan. Tetapi em, keduanya ini menggunakan tabel dimension yang sama item ya. Tentu kalau kita penjualan ya pasti ada item yang dijual kan ya. Tapi kalau shipping ya dia juga sama, ada item yang dikirimkan. Ya seharusnya waktu ini juga ya ini juga waktu ini. Waktu ini juga ini ya menggunakan ini sama ya shipping itu pasti ada waktunya dan penjualan juga ada waktunya. Tapi eh, ini apa branch dimension ini nggak ada gitu ya di shipping gitu ya karena di shipping itu dia mungkin tidak terlalu mengurusin di branch mana gitu tapi lebih ke item yang terkirim dan sebagainya ya dan seterusnya misalnya dimension sendiri yang dimiliki oleh uh, fact table si shipping ini jadi poinnya fact constellation scheme adalah skema-skema eh, bintang ataupun snowflake tadi yang sharing dimensi. Ada dimensi-dimensi yang dipakai lebih dari satu fact ya. Itu namanya adalah fact constellation scheme. Ya, tentu kalau kita bicara data warehouse bisa jadi lebih dari satu ya, tidak harus satu ya, bisa dua, tiga, empat dan sebagainya. Tetapi dimensi-dimensinya tadi bisa jadi saling kepakai di beberapa fact table. Nah, ini contoh misal tadi ya, yang sudah kita bahas.
Fact table ya, sales fact table itu menyimpan data ya, seperti barang gitu ya, pendapatan dan sebagainya. Si pengkirim juga mengirimkan data yang sama gitu ya. Selain barang juga menyimpan biaya pengiriman, waktu pengiriman dan sebagainya. Ada dimensi-dimensi yang saling kepakai. Misal contohnya adalah dimensi waktu, ya tanggal tadi ya, tanggal bulan tahun, item, location dan sebagainya ya. Di mana barang dikirim, di mana barang itu berasal dan sebagainya. Ya, ada sharing dimension. Namanya adalah constellation scheme. Oke, itu aja mungkin yang sudah kita bahas tentang star scheme, tentang snowflake scheme, dan constellation scheme. Ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.